Berikut adalah action plan yang akan diimplementasikan. Langkah pertama yaitu pertolongan pertama. Pertanyaan yang harus dijawab adalah prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya, dan nama dokumennya jika ada. Karena ada korban jiwa, apa yang harus diprioritaskan, siapa saja yang harus dihubungi, berikan daftar nama dan kontaknya. Langkah kedua yaitu aktivasi BCP. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini adalah prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa saja yang harus dihubungi, berikan daftar nama dan kontaknya. Langkah ketiga adalah koordinasi action plan. Pertanyaan yang harus dijawab diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa saja yang bertugas untuk masing-masing action plan yang ditetapkan, berikan daftar nama dan kontaknya. Bagaimana jika staf yang dimaksud tidak ada, khususnya untuk key person? Bagaimana jika jalur komunikasi utama terputus? Langkah keempat yaitu mobilisasi tim dan vendor ke lokasi alternatif dan primary site. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya, dan nama dokumennya jika ada. Siapa saja yang bertugas untuk masing-masing lokasi, berikan daftar nama dan kontaknya. Bagaimana jika staf yang dimaksud tidak ada, khususnya untuk key person? Bagaimana jika akses menuju data center atau dan disaster recovery center terputus? Berikan nama dan kontak vendor yang harus dimobilisasi baik ke alternate site maupun ke primary site. Langkah kelima yaitu aktivasi alternate site. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada, layanan atau fasilitas apa saja yang harus diaktifkan terlebih dahulu. Berikan urutan prioritasnya. Bagaimana prosedur untuk penanganan data yang loss yang mungkin terjadi yang tidak sempat terkirim ke alternate site dari primary site? Berapa lama waktu yang diizinkan untuk mengaktifasi alternate site? Berikan nama dan kontak vendor yang harus dimobilisasi baik ke alternate site maupun ke primary site. Langkah keenam yaitu monitoring, koordinasi, dan pengarahan proses recovery. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini adalah, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya, dan nama dokumennya jika ada, bagaimana jika gagal, bagaimana juga jika alternate site atau disaster recovery center mengalami banjir, siapa saja yang harus diupdate terkait informasi ini. Langkah ketujuh yaitu emergency meeting. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, siapa yang harus hadir dalam meeting ini, berikan nama dan kontaknya. Apa yang harus diputuskan? Langkah ke-8 yaitu damage assessment. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Apa saja yang seharusnya di-assess dan apa yang harus dilaporkan, siapa saja yang harus terlibat, berikan nama dan kontaknya, termasuk nama vendor yang harus terlibat. Langkah ke-9 yaitu pengajuan emergency procurement jika diperlukan. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini adalah, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Kondisi bagaimana emergency procurement dapat digunakan? Siapa yang harus memberikan approval? Berikan nama dan kontaknya. Langkah ke-10 yaitu melakukan prosedur penyelamatan fasilitas, prosedur perbaikan dan restorasi. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Fasilitas apa saja yang masih mungkin untuk harus diselamatkan di primary site atau data center utama. Tulis sesuai prioritas. Berapa lama waktu maksimal yang diizinkan untuk perbaikan ini? Berikan nama dan kontak staf dan vendor yang bertugas. Langkah ke-11 yaitu mengembalikan operasi ke dalam kondisi normal. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada, termasuk langkah rinci sinkronisasi data dengan alternate site terkini. Berikan nama dan kontak staf dan vendor yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan prosedur ini. Langkah ke-12 yaitu mengumumkan operasi telah kembali normal. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa saja yang harus diberikan informasi ini? Berikan nama dan kontaknya.
Langkah ke-13 yaitu komunikasi dengan media. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, bagaimana policy untuk komunikasi dengan media atau publik? Bolehkah setiap orang memberikan penjelasan jika ditanya publik? Prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa yang harus membuat dan siapa saja yang harus menyetujui isi dari informasi ini? Berikan nama dan kontaknya. Apa saja yang sebaiknya dijelaskan? Langkah ke-14 yaitu penutupan BCP. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa saja yang harus menerima informasi ini? Dan berikan nama dan kontaknya. Langkah ke-15 yaitu membuat laporan pelaksanaan BCP dan hasil yang dicapai. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini adalah, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Apa saja poin-poin yang harus ada? Siapa saja yang harus terlibat dalam pembuatan laporan ini? Siapa saja yang harus diberikan laporan ini? Berikan nama dan kontaknya. Langkah ke-16 yaitu perbaikan BCP. Pertanyaan yang harus dijawab pada langkah ini diantaranya, prosedur apa saja yang harus dilakukan? Sebutkan secara rinci langkah-langkahnya dan nama dokumennya jika ada. Siapa yang berhak melakukan perbaikan BCP dan siapa yang harus menyetujui perbaikan ini.